Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan judul makalah Islam dan Budaya dalam Sejarah Politik di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rita Ayuningrum, NIM T 2016-1245, pemateri pertama yang akan menjelaskan pengertian Islam, budaya, dan politik. Pengertian Islam yang pertama. Di sini sudah jelas ya. Islam secara dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata aslama yuslimu Islam, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Jadi Islam ialah agama yang syamil, menyeluruh, sempurna, dan universal. Islam mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, tak luput pula masalah politik ataupun urusan kenegaraan yang lainnya. Selanjutnya, pengertian dari budaya. Budaya merupakan suatu proses kebiasaan yang sering dilakukan, dan ini menjadi kebiasaan yang pada puncaknya nanti memiliki nilai kepercayaan yang cukup kuat, sehingga di dalam masyarakat dijadikan suatu sistem kepercayaan yang mendasari tingkah laku manusia. Budaya dikaitkan dengan bagian dari budi dan akal manusia. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Selanjutnya adalah politik. Politik. Apa sih itu politik? Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Jadi, alat yang dipakai oleh pemegang kekuasaan dalam menjalankan proses kepemimpinan, nah ini adalah politik. Namun, secara arti luasnya, politik adalah bagaimana seorang pemimpin itu secara sadar maupun tidak diikuti sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismiatul Maula, NIM T 2018-1482. Sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang pemikiran Islam dan politik di Indonesia. Baiklah, sebelum kita memasuki pada ketiga paradigma ini, kita perlu mengetahui apa sih hubungan antara budaya, Islam, dan politik. Kebudayaan yang dianut di masyarakat bisa menjadi penentu dalam sistem kepolitikan suatu negara. Dan letak hubungan agama dengan budaya adalah agama dapat menentukan baik buruknya suatu kebudayaan yang dianut dalam masyarakat. Baik, kita perhatikan pada tiga paradigma yang ada di PowerPoint kelompok 8 ini. Pertama, Islam dan negara atau politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena melihat bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap dan sempurna, yang di dalamnya tidak hanya membahas terkait akidah dan ibadah saja, tetapi juga mengatur tentang politik dan negara. Yang kedua, di sini ada Islam dan negara atau politik adalah dua hal yang saling berkaitan. Hal ini berdasarkan pada argumen bahwa agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Begitupun dengan negara juga membutuhkan agama, karena dengan adanya agama, negara dapat berkembang dengan bimbingan etika dan moral. Yang ketiga, yang terakhir, paradigma terakhir mengatakan bahwa Islam dan negara atau politik adalah dua hal yang harus terpisah. Pendapat ini dipelopori oleh Ali Abdul Razik, di mana ia berpendapat bahwa agama tidak berkaitan dengan hukum dan praktek yang bersifat duniawi. Secara umum, penulis menyimpulkan bahwa pemikiran Islam dan politik di Indonesia yang dikutip dari penjelasan Wahyudin G, bahwa Islam dan politik memang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Islam dan politik terdapat korelasi fungsional. Islam memerlukan dukungan politik, sementara politik juga membutuhkan moral dan etika Islam. Baiklah, sekian
penjelasan tentang pemikiran Islam dan politik di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdina Nurhasikoh, NIM T 2018-1476. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasang surut hubungan Islam dan politik di Indonesia. Nah, relasi antara Islam dan politik di Indonesia itu memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang dan tentunya mengalami pasang surut. Sebenarnya banyak dan panjang sekali perjalanannya, tapi di sini saya akan memberikan contoh, yaitu ada dua di sini, yaitu yang pertama saat awal pemilu dan kedua reformasi. Nah, pada saat awal pemilu pertama, keperkasaan politik Islam menunjukkan prestasi yang cukup baik dengan tercatat sebagai partai pemenang kedua yaitu Masyumi dan partai pemenang ketiga yaitu NU. Tetapi pada saat tahun 1955, politik Islam itu rontok pada masa Presiden Soekarno karena beliau menerapkan demokrasi terpimpinnya. Kemudian yang kedua yaitu saat reformasi. Saat gerakan reformasi pasca berakhirnya Orde Baru telah mengubah wajah perpolitikan Indonesia. Demikian politik di umat Islam. Karena kondisi negara yang cenderung tidak stabil, menuntut berbagai pihak untuk mendesakkan demokrasi, kebebasan, transparansi, akuntabilitas publik atas persoalan-persoalan bangsa. Dan apapun itu yang berkaitan dengan tatanan masyarakat. Tak ayal pertentangan dan konflik sosial terus terjadi pada masa itu. Dan salah satunya adalah munculnya berbagai pemikiran politik Islam yang kemudian melahirkan banyak gerakan. Nah, eksistensi Islam politik pada masa kemerdekaan sampai pasca revolusi itu pernah dianggap sebagai pesaing yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Dan pada saat itu juga, politik Islam itu pernah dicurigai sebagai anti ideologi negara Pancasila. Padahal tidak seperti itu. Nah, tetapi pada tahun 1980-an itu terjadi gejala menurunnya ketegangan antara Islam dan negara. Itu sudah sangat terlihat karena semakin luasnya peluang umat Islam dalam mengembangkan wacana politiknya dan partai-partai Islam yang banyak bermunculan pada saat itu. Jadi sudah tidak ada ketegangan lagi seperti yang sebelum-sebelumnya sampai politik Islam pernah dicurigai sebagai anti ideologi negara. Dan itulah beberapa contoh relasi antara Islam dan politik di Indonesia yang memiliki perjalanan yang cukup panjang dan mengalami pasang surut. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika banyak kekurangan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.